Lukina dan Sumiati sebagai Bukarti. Inilah Darah Putra Sanggar babak ke-32. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Aduh, Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. rokok. Apa itu rokok? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih, minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Rokok memang manjur. Rokok cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Kinaga yang merampas pedang setan dari Dewa Maut akhirnya direnggut maut, tewas oleh Jasiun. Dan Jasiun sendiri tewas oleh Mariba, anak buah Kijara. Maka kini yang memegang pedang setan adalah Mariba. Selanjutnya, Kijara lebih meningkatkan upayanya di dalam menghimpun kekuatan gerakan di bawah tanah untuk menggulingkan pemerintahan kerajaan Madangkara. Ayo, kita segera berangkat ke ibu kota Madangkara untuk menjumpai Bukarti, pemilik rumah penginapan Haikal. Saya tidak ikut, Kijara. Kenapa, Mariba? Saya kan harus pergi ke Kedemangan itu, Cempaka, menemui Kidemang Cempaka. Oh iya, benar. Aku baru ingat kalau kau harus menemui Kidemang Cempaka untuk membicarakan tempat pembuatan senjata, kan? Betul, Ki. Mariba, tentu saja kau lebih bersemangat pergi ke Kademangan Cempaka. Sebab di sana perempuannya cantik-cantik. Alah, suka begitu. Bilang saja kau juga ingin ikut ke Kademangan Cempaka. Tidak, aku lebih mementingkan tugas daripada main perempuan. Aku juga. Tugas nomor 1. Diselesaikan dulu dengan baik. Setelah itu, baru hiburan. Ya, sudah. Jangan banyak cerita. Ini sudah siang. Ayo, mari, Bah. Cepat kau berangkat ke Kademangan Cempaka. Dan kau, Lukina, kau ikut aku ke ibu kota Madangkara. Baik, Ki.
Gitu. Ya, soal keceplosan ngomong tidak sengaja, maaf. Lalu Mantili kemana? Dia pergi ke sana, ke sebelah sana itu. Ayo, kita ke sana. Ayo. Sambil menyibak-nyibakkan rumput. Sabah, mari cepat ke sini. Iya. Ada apa, Mantili? Jejak. Iya. Jejak manusia apa jejak hewan? Buat apa aku memeriksa jejak hewan? Ya, barangkali ya begitu gitu. Lihat jejak ini. Baru kelihatannya. Setidaknya jejak-jejak kaki ini baru kemarin. Siapa tahu jejak Widati dan Bongkeng. Iya, mungkin. Ya. Sebab kelihatannya jejak ini jejak dua orang. Mari kita ikuti jejak ini. Iya. Jejak ini menuju ke arah barat, berarti menuju ke wilayah Madangkara. Wah, kalau jejak ini, jejak Widati dan Bongkeng, ya tidak mungkin ini. Tidak mungkin. Ya, sebab mau apa mereka ke Madangkara? Iya. Ayo. Mereka pasti menuju ke utara, ke Kadipaten Kunalaka. Widati dan Bongkeng tidak hendak kemana-mana. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu mencari aku. Jadi mereka pasti berputar-putar di sekitar tempat ini saja. Iya. Ayo, kita ikuti saja. Iya, ayo. Menuju ke barat, tapi berbelok ke arah selatan. Iya, benar. Ada apa, Brit? Ada apa? Mayat. Mana? Kinaga. Mayat siapa? Kinaga yang mencuri pedang setan. Benar ini. Lalu yang satu mayat siapa itu? Aku tidak tahu. Di tempat ini keadaannya aut-autan. Jadi jelas sekali bekas sebuah pertarungan. Dan Kinaga tewas. Juga orang itu tewas. Lalu pedang apa itu? Pedang setannya mana? Itulah yang sedang aku pikirkan, Merit. Sebab peristiwa ini membingungkan kita. Ada 3 kemungkinan. 1, Kinaga bertarung dengan orang itu, lalu dua-duanya tewas. Tapi pedang setannya pergi kemana? Dan kemungkinan yang kedua, orang itu adalah temannya Kinaga. Kemudian mereka bertempur dengan orang lain lagi. Kinaga dan temannya itu mati. Dan pedang setan dibawa oleh musuh mereka. Lalu kemungkinan yang ketiga, Kinaga bertarung dengan orang itu, entah Kinaga atau orang itu yang mati duluan. Lalu datang orang lain lagi. Dan orang yang baru datang itu membunuh salah satu di antaranya, kemudian pedang setan itu dibawa. Aduh, jadi bingung juga ya. Kenyataannya, ya seperti ini. Pedang setan telah berpindah tangan. Dan kita tidak tahu siapa orang itu. Semakin gelap. Sudahlah, Mantili. Jangan terlalu disesalkan. Sebab setiap peristiwa mengandung hikmah. Aku yakin, hilangnya pedang setan sudah menjadi kehendak Dewata. Jadi sudah jelas ada maknanya.
Hilang bukan sekedar hilang, tapi mempunyai sesuatu yang akan bermanfaat bagi kita. Iya. Mari, kita lanjutkan perjalanan kita. Baik. Lagi aku sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Aduh. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum, dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Yang besar di ibu kota kerajaan Madangkara ini ada 3 Ki. Salah satu di antaranya penginapan Hegar milik Bukarti ini. Nah, itu Bukarti datang. Seorang perempuan setengah baya, dandanannya sangat menyolok. Rupanya dia perempuan yang gemar bersolek. Tidak apa-apa. Inilah yang bernama Kijara, yang kemarin saya ceritakan. Oh ya, Bukarti. Kijara. Senang sekali saya bertemu dengan Anda. Oh, terima kasih. Mari masuk. Ya, ya. Di ruangan tamu ini kurang tenang. Oh, ya, ya. Banyak tamu penginapan yang hilir mudik. Jalan saja ya. Ya, baik. Kita bisa bicara dengan leluasa. Ya, baik. Terima kasih. Ini ruangan pribadi saya. Oh, iya, iya, iya. Di sini aman, tidak akan ada yang mengganggu. Kemarin saya menyempatkan diri pergi ke rumah Lugina di Desa Muncang. Sebab
Saya begitu tertarik dengan gagasan Kijara. Namun sayang, rupanya Anda mendapat rintangan di perjalanan ya. Sehingga sampai menjelang senja belum datang. Karena saya sendiri juga banyak kesibukan ya, terpaksa saya harus kembali ke sini. Saya juga mohon maaf. Bu Karti menunggu saya lama sekali. Saya tidak mengira kalau Bu Karti akan datang ke rumah Lugina. Jadi ketika di tengah perjalanan kami menemui rintangan, kami selesaikan sampai tuntas. Tidak apa kok. Ya. Sebab hari ini kan kita bisa berjumpa. Ya. Bagaimana rencana Kijara itu? Saya memang sudah mendapat penjelasan dari Lugina. Ya. Tapi kalau mendengar langsung dari Kijara sendiri kan lebih mantap. Oh ya, sebelumnya saya ingin bertanya. Sebab, maaf, terus terang saya agak terkejut bahwa Bu Karti mau menjalin kerjasama dengan saya. Bahkan sampai mau pergi ke rumah Lugina yang jaraknya tidak dekat. Kalau Kijara mengetahui siapa diri saya, Ya. mungkin tidak akan merasa heran. Ya. Mengapa saya ingin bekerja sama dengan Anda? Kalau Bu Karti tidak keberatan, memang saya ingin sekali mengetahui latar belakang Bu Karti. Sebab bagi saya hal itu ya penting. Oh ya, saya mengerti. Terima kasih. Ya, sebab di dalam perjuangan menghimpun kekuatan kan kita harus hati-hati. Benar. Ya, terutama terhadap orang-orang yang mau bergabung dengan kita. Ya, benar. Karena mungkin saja salah satu di antaranya adalah mata-mata musuh. Ya, Kan? benar sekali. Lalu mengapa saya mau membantu Anda? Ya, katakanlah saya ingin bekerja sama dengan Anda. Semua itu karena saya orang Kuntala. Orang Kuntala? Ya, saya tinggal di Kademangan Drakina, sebelah utara ibu kota kerajaan Kuntala. Ya, saya tahu. Saya sering pergi ke Kademangan Drakina. Kademangan Drakina, tanah tumpah darah saya itu hancur lebur, rata dengan tanah. Di bumi hanguskan oleh angkatan perang Dewangga yang dipimpin oleh Brahma Kumbara, yang sekarang jadi raja di kerajaan Madangkara ini. Lalu, mengapa ada di sini? Di ibu kota kerajaan Madangkara, bahkan memiliki sebuah rumah penginapan yang besar dan bagus. Ceritanya sangat panjang, Kijara. Keluarga saya berantakan. Suami saya gugur. Anak saya yang hanya 2 orang juga gugur di medan perang. Rumah dan harta benda musnah dimakan api. Lalu saya terlunta-lunta. Untung ada uang sedikit. Lantas saya berdagang. Jualan makanan kecil, berkeliling dari kampung ke kampung. Rupanya nasib baik buat saya. Dari berjualan jalan kaki keliling kampung sampai bisa membuka warung. Nasib saya terus menanjak. Ya. Warung saya semakin besar. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka usaha dagang yang lebih besar lagi. Ya. Pilihan saya jatuh ke ibu kota Madangkara ini. Sebab di sini ramai. Usaha saya semakin maju. Ya, sampai bisa memiliki rumah penginapan yang besar seperti ini. Begitu ceritanya. Ya, rupanya dendam kesumat Bu Karti terhadap angkatan perang Dewangga tidak pernah pupus. Begitulah. Angkatan perang Dewangga sudah tidak ada. Jadi dendam kesumat Anda akan dilampiaskan kepada siapa? Angkatan perang Dewangga memang sudah bubar. Tapi orang-orangnya masih ada. Angkatan perang Dewangga bukan hanya Madangkara, tetapi 6 kerajaan sekutu. Mengapa Anda menjadikan Madangkara sebagai sasaran? Kerajaan Madangkara adalah sumber kekuatan. Pemimpin 6 kerajaan sekutu. Kalau Madangkara runtuh, 5 kerajaan lainnya tidak akan begitu sukar untuk dihancurkan. Ya, baiklah. Sekarang saya percaya penuh kepada Bu Karti. Jadi saya tidak ragu-ragu untuk menjalin kerjasama dengan Anda. Terima kasih. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek.
rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Aduh, Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. rokok. Apa itu rokok? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih, minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Rokok memang manjur. Rokok cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Bagaimana, Mantili? Di daerah Jurang dan sekitarnya sudah 6 hari kita jelajahi. Tapi Widati dan Bongkeng tidak ada. Iya, hanya ada 2 tanda yang kita temukan. 1, jejak bekas kau jatuh ke jurang. Yang kedua, jejak bekas pertempuran Kinaka. Sedangkan jejak Widati dan Bongkeng tidak ada. Nah, berarti mereka sudah keluar dari wilayah ini. Apakah mereka sudah pulang ke Gunalaga? Mungkin. Tuh. Ada apa? Aku mendengar suara burung Raja Wali. Tunggangan Tuanku Brahma. Ya, aku juga mendengarnya. Aduh, tapi masih jauh. Sayup-sayup. Tuh, muncul di angkasa tuh. Kakang Brahma, Mantili. Saya menghaturkan sembah Tuanku Kakang Brahma. Iya, hamba juga menghanturkan sembah begitu. Sembah kalian aku terima. Wah, untung kami sedang berada di alam yang terbuka sehingga tuanku dapat melihat pada kami. Begitu kan tuanku? Betul, Marin. Tapi bukan aku yang melihat kalian, melainkan Raja Walilah yang pertama kali melihat. Iya tuanku. Nah, bagaimana perkembangan kalian? Ada sesuatu yang penting? pedang setan sudah berpindah tangan, Kakang. Maksudmu? Kinaka sudah tewas. Tapi tidak jelas tewas oleh siapa. Namun yang pasti, pedang setan tidak berada padanya. Rupanya banyak juga pihak-pihak lain yang menginginkan pedang setan. Betul, Kakang. Tadinya saya tidak menduga kalau ada orang yang ingin memiliki pedang setan. Tapi kenyataannya sekarang, pedang setan sudah 3 kali berpindah tangan. Berarti memang ada orang yang ingin memilikinya. Tapi mereka hanya sekedar menyimpannya saja. Sebab tidak akan bisa dipergunakan. Iya, hanya saya yang bisa menawarkan asap racun yang keluar dari pedang setan itu. Untuk sementara biarkan pedang setan mengembara. Sekarang lebih baik kau pulang ke Madangkara mandiri. Iya, Kakang. Dan kau juga, Samba. Kau harus segera pulang ke Kadipaten Kudalaga. Sebab istrimu sudah pulang. Hah? Benarkah tuanku? Iya. Aku menemui Widati dan Bongkeng ketika mereka sedang tersesat di wilayah timur. Lalu aku suruh mereka pulang. Terima kasih tuanku. Nah, kau dan Merit segera pulang ke Kadipaten Gunalaga. Dan kau, Mandili, ikut dengan aku ke Madangkara. Iya, Daulat tuanku. daulat tuanku. Kena flu lagi aku. Sakit kepala.
Ibu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Aduh, Nih minum Prokom kalau nggak sempat ke dokter. Prokoh. Apa itu Prokoh? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum Prokom sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum, dan ini airnya Pak. Gimana Pak, sudah sembuh? Prokoh memang manjur. Prokoh, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Berkat ketajaman pandangan mata burung Raja Wali, Brahma dapat menemukan Samba, Mantili, dan Merit. Kemudian, atas nasihat Brahma, Samba dan Merit harus segera pulang ke Kadipaten Bunalaga, sedangkan Mantili bersama dengan Brahma pulang ke Madangkara. Sementara itu, di ibu kota Madangkara sendiri, tanpa banyak diketahui, telah terjadi suatu awal dari perjalanan sejarah yang mungkin dapat berkembang ke arah yang lebih besar, yaitu Kijara dan kawan-kawan mulai merencanakan gerakan di bawah tanah. Dapatkah para tokoh Madangkara mencium gerakan Kijara tersebut? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini